Akhirnya suatu saat karena dari pihak manajemen karena udah dijual, akhirnya berdiri sendiri yang akademi. Mau gimana akhirnya karena Pak Ahmad nggak digaji, silakan ngasih klub itu buat Pak Ahmad. Dengan siswa ada 13 orang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Libel. Berjumpa lagi dengan Libel Podcast, disiarkan langsung dari Studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini kita akan menggali sosok guru-guru dan mungkin jarang kita gali bahwa sesungguhnya guru-guru di Indonesia ini guru-guru yang multi talenta. Dan ini perlu kita gali dan kita expose, dan mari kita berkenalan dengan Pak Ahmad Sobari. Siapa? Sehat Pak Ahmad ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Ahmad ini masuk di SMA Negeri 15 sebagai guru P3K ya? Betul, Pak. Sebelumnya tugas di mana, Pak? Sebelumnya saya tugas di SMA Pasundan 8, Jalan Ciamplas, kurang lebih sekitar 18 tahun, Pak. 18 tahun. Berarti Betul. Anda dari mulai honor ya? Betul. Mulai dari honor di tahun 2004. 2004. Betul. 18 tahun? 18 tahun, Pak. Berapa honor pertama Anda terima? Dari 19.000, Pak. 19.000, 2004 itu per jam berapa, Pak? Per jam. Oh, per jam. Kalau total gaji dulu di 340.000, Pak. Nah, 340.000 dulu 2004 itu kalau dibanding sekarang berapa tuh, Pak? Kalau dihitung sekarang range dari 2004 ke 2023 300-an ya, 300.000. Betul, kurang lebih seperti gitu. Iya, dulu 300, kalau sekarang itu mungkin di 800 atau berapa ya? Iya, 1.400.000-an kurang lebih mungkin. Oh gitu ya. Dan itu masih di bawah UMR tetap. Betul, Pak. Betul, di bawah UMR. Nah ini pemirsa, jadi guru-guru honor itu gajinya di bawah UMR. Betul. Dan ini pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena saya baca dalam undang-undang HAM itu setiap orang itu berhak digaji sesuai dengan pekerjaan atau profesinya. Betul, Pak. Ya, jadi profesinya sebagai guru ya dia harus gaji standar guru berapa seharusnya. Betul. Tapi inilah Indonesia. Betul. Nah ini kita gali Pak Ahmad ini, dia masuk menjadi P3K sekarang dan lumayan. Berapa gaji P3K sekarang, Pak? Gaji P3K tuh gaji pokok tuh di 2.900.000, Pak. Iya. Dan ada di situ ada tunjangan anak, istri, dan dan di situ ada mamim juga. Kurang lebih diterima tuh di 3.900.000, Pak. Oh, menjelang sampai ke 4 juta. Berarti udah di atas UMR ya? Di atas UMR, dan alhamdulillah di Pasundan 8 juga tidak menutup kemungkinan rezeki. Dari 2007, di 2012 tuh udah sertifikasi guru, Pak. Oh. Ke backupnya, kebantunya nama sertifikasi guru di honorer itu ya paling ngandelin buat lebihnya tuh selain gaji ya di sertifikasi. Alhamdulillah. Sertifikasi per bulan berapa, Pak? Per bulan itu disesuaikan dengan golongan, Pak. Dan biasanya sebelum in-passing tuh awalnya di 1.500.000. 1.500.000 gitu. Tapi kalau misalnya udah sekarang diikutin dengan gapok, Pak. Gapok. Gaji pokok disesuaikan, betul. Sekarang masih dapat sertifikasi? Alhamdulillah, Pak. Oh, jadi lebih di atas 4 juta dong. Ya, jadi udah sejahtera lah ya. Alhamdulillah. Beberapa level di atas UMR. Betul. Ya, ini juga bersyukur ke pemerintah sebetulnya bukan tidak peduli, tapi sudah ada upaya-upaya. Cuman mungkin di masalah pemerataan. Betul. Baik, dan Pak Ahmad ini salah satu guru yang menurut saya punya kecerdasan entrepreneurship gitu ya. Dan usaha yang dilakukannya itu tidak jauh-jauh dari bidang studi Pak Ahmad apa? Betul, saya di sport skillnya di cabang olahraga bola basket, Pak. Bola basket. Betul. Jadi sekarang ini Pak Ahmad punya apa? Punya perusahaan itu ya? Boleh dibilang begitu ya? Asal muasalnya tuh klub mandiri yang asal muasalnya tidak terikat dengan Pengcap Kota Bandung, tidak terikat sama KONI. Karena klub ini komunitasnya harus tersalurkan dan diakomodir oleh payung hukum, yaitu ada di bawah KONI. Jadi mendaftarkan jadi anggota Perbasi, Pak, yaitu klub Kota Bandung, yaitu klub Garuda. Klub Garuda, dan Betul. itu fokus di basket. Basket, Pak.
Betul. Dan tahun berapa berdiri tuh, Pak? Tahun berdiri waktu dulu tuh di 2008 tuh masih akademi basketball, Pak. Jadi masih akademi. Kebetulan Garuda itu dibawahi oleh Garuda profesional, yaitu Garuda Bandung. Nah, Garuda Bandung Sudah legal itu dia. kalau profesional itu udah legal, Pak. Legal ya. Betul, karena di situ ada khusus untuk naungan PT profesional. Nah, kebetulan dari PT Klub Nasional itu membuat untuk regenerasi pembibitan, yaitu bikin sekolah basket berupa akademi. Ya, katanya dulu yang sekarang Garuda itu Betul. sempat mau bangkrut juga gitu ya. Betul, Pak. Betul, Bang. Gimana ceritanya itu? Dulu 2008 tuh kebetulan staff coachingnya tuh termasuk saya staff coaching juga di akademi, bukan di profesional, Pak. Tapi di tim di bawah klub profesional, yaitu di klub amatir. Itu belum mendaftarkan diri di klub. Tahun 2009 dan 2020 tuh udah mulai masa-masanya Redup. invalid, udah turun redup. Karena Garuda tuh dijual ke Garuda Kukar. Sebelumnya yang punya saham dan investasi itu meninggal dunia, tidak bisa dilanjutkan sama istrinya, akhirnya dijual ke Garuda Kukar. Kebetulan yang di Bandung, yang akademinya nggak keurus. Betul, akhirnya secara manajerial dari honorer, penggajian itu otomatis agak sedikit beku, Pak Fris. Nah, lama-kelamaan akhirnya Garuda dibeli Garuda Kukar. Akhirnya balik lagi ke Bandung lagi, dan sampai balik pun mungkin Garuda Academy itu lagi turun-turunnya, bangkrut lagi, krisis Pak. Betul. Dan itu semua lari keluar orang-orangnya. Nah, sebanyak itu kurang lebih sekitar 2 tahun itu karena tidak ada penggajian, Pak. Jadi dari kalau nggak salah itu ada staff coachingnya 7 yang akademi semua pada mundur, cuman sisa 2, Pak. 2 orang, saya sama teman saya juga, sekarang juga sama pengajar juga. Dan memberanikan diri untuk bertahan, survive terus. Ya, survive terus 2 tahun. Yang lain pada kabur, saya tetap standby. Tapi pernah ada yang nanya orang lain, Pak Ahmad, yang lain udah kabur nih, kenapa Pak Ahmad stay? Mau ngapain? Tujuannya apa? Sekarang mah cari cuan, bukan cari cari charity dan sebagainya. Niat saya di awal emang pengen mendidik anak tuh mengasihkan produk yang maksimal. Kalau misalkan pekerjaan yang diikuti dengan ditekunin, itulah seni, feel-nya akan dapat dengan sendirinya. Jadi saya udah kasarnya udah sampai sekarang alhamdulillah masih jatuh cinta ke basket tuh karena ngerasain sampai sekarang hasilnya tuh seperti apa. Dulu pada kabur, gaji saya nggak digaji 2 tahun, akhirnya tapi digaji nggak 2 tahun itu bertahan saja terus dan tetap dikelola. Dan artinya recovery-nya berapa tahun tuh bisa kembali eksis lagi? Akhirnya suatu saat karena dari pihak manajemen karena udah dijual, akhirnya berdiri sendiri yang akademi. Mau gimana, akhirnya karena Pak Ahmad nggak digaji, silakan ngasih klub itu buat Pak Ahmad. Dengan siswa ada 13 orang, Pak. Oh, jadi yang pemilik itu akhirnya karena tidak bisa menggaji, terus tidak punya harapan, tidak bisa mengelola lagi, akhirnya karena di situ ada Pak Ahmad yang tidak lari gitu. Betul. Dalam situasi krisis aja Dikasihin, Pak. Syukurnya di situ. Dengan 13 siswa, Pak. Dan itu masih tetap diolah sama Pak Ahmad 13, 2 orang dengan 2 teman. Akhirnya yang satu tidak bisa support dari segi finansial, dari segi materi juga, dan mungkin dia hanya minta support doang. Akhirnya saya memberikan diri. Ya mengeluarkan uang kasarnya dengan modal sendiri, ya anggap investasi awal, saya masukin semua untuk pengelolaan, untuk saran dan sebagainya, dan gerilya sendiri, Pak, ke sekolah-sekolah door to door untuk promosi, menawarkan promosi, dan kebetulan saya juga melatih di SMP dan SMA juga, itu sebagai objek awal pasarnya dulu, karena marketnya di situ. Ambil dulu, sentuh dulu untuk mempromosikan, dan sedikit-sedikit akhirnya menarik teman saya untuk ikut berkecimpung di situ. Alhamdulillah sehati, sinergi itu kerjaan, alhamdulillah step by step, alhamdulillah sekarang udah pulih lagi. Dan sekarang sudah berapa siswanya, Pak? Alhamdulillah sekarang sebelum terjadinya COVID kemarin itu sempat berhenti siswa di 176, Pak.
berhenti. Wah, ini Tetap latihan tapi tetap online Pak. tapi tidak keluar. Tidak keluar Pak. Itu turun dari 200 orang jadi 176. Ya berarti ada tetap krisis juga. Krisis, ya. betul. Down juga. Betul. Dan sekarang udah Siswa sekarang kurang lebih sekitar 300 orang Pak. udah normal lagi berarti. Udah normal Pak, udah aktivitas kembali. Oke, jadi Anda sudah punya perusahaan atas nama pribadi sekarang itu? Betul Pak. PT ya? Betul. Alhamdulillah dari orang tua ada support Pak. Stakeholder dari orang tua Garuda mensupport untuk berkolaborasi. Dan sekarang di dunia entertainment, di dunia IT, olahraga itu sebagai sport entertainer Pak. Makanya itu dikembangkan Sudah jadi industri lah. hingga di industri, betul Pak. Jadi sekarang jadi ajang bisnis, tapi itu di sisi lain untuk pengembangan anak juga. Akhirnya didaftarkan jadi IMB Pak, jadi perusahaan. Legalitasnya ada hukumnya jelas ya. Jelas hukumnya ada. Alhamdulillah sekarang udah jadi PT Garuda Infinity Bandung. Dan Pak Ahmad sebagai direktur. Alhamdulillah karena di situ dari 2008 saya nitip saham kecil-kecilan sampai terakhir karena emang sahamnya punya saya semua Pak. Akhirnya saya jadi direktur utama Pak di PT Garuda Infinity. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini profesi guru itu saat ini tidak mesti viewer hanya sebagai guru, tetapi juga bisa merangkap sebagai direktur. Keren ini. Dan Pak Ahmad ini menurut saya di abad 21 itu butuh orang-orang entrepreneur seperti Pak Ahmad yang ternyata ngajarin olahraga itu bukan hanya ngajarin harus berolahraga, tetapi ada sisi-sisi bahwa kalau dia skillnya di situ mumpuni terus dan itu menjadi hobi, ternyata bisa ada sisi bisnisnya. Betul. Nah ini bagaimana Pak Ahmad, pernah tidak mengajarkan ini apa yang Pak Ahmad lakukan ini sebagai daya tarik ya dari pelajaran Pak Ahmad kepada anak-anak, harus membuka wawasan bahwa olahraga itu bukan hanya pelajaran untuk olahraga kesehatan, tetapi di situ ada peluang-peluang yang bisa dibaca untuk sebagai bagian daripada bagaimana dia bisa survive untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Ini bisa diajarkan nggak oleh Pak Ahmad ke anak-anak nih? Betul. Apa yang pengalaman Pak Ahmad ini? Kalau dari segi pengalaman, kebetulan saya menyalurkan ini tuh ke adik kelas Pak. Adik kelas dulu kebetulan saya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia UPI di EPOK. Kebetulan saya menarik simpatisan adik kelas saya awalnya untuk survival, untuk bekerja sama. Alhamdulillah sampai sekarang di tim di karyawan atau staff coaching saya tuh hampir 90% tenaga kerja Pak. Minimal sarjana pendidikan S1 dan S2 juga ada di situ. Karyawan saya. Jadi ada karyawan juga? Ada karyawan Pak, betul. Berapa orang Pak? Staff coaching karyawan itu di wakil direktur saya satu, terus ada bendahara, bagian keuangan, di situ ada admin medsos, di situ ada admin promosi, dan di situ admin dokumentasi Pak. Dan staff coachingnya ada 14 Pak, dan pelatih fisik 2 gitu. Jadi Anda sudah bisa mempekerjakan teman-teman berarti ya? Betul Pak, mengajak bareng-bareng tuh bekerja Pak. Ini keren. Jadi guru itu yang dipandangnya biasanya hanya tukang ngajar saja di sekolah. Betul Pak. Ternyata juga bisa menjadi seorang entrepreneur dan merekrut tenaga kerja. Dan ini luar biasa Pak Ahmad ini Azad. Karena syarat negara maju itu butuh minimal 2% itu orang-orang yang berkarakter entrepreneur. Dan ini modal aset kalau sudah guru, sudah punya karakter entrepreneur, saya berharap nanti ide-ide gagasan Pak Ahmad ini ditransfer ke anak-anak sejak SMA. Betul. Dan kebetulan sekarang ada pembelajaran proyek kan. Betul. Jadi mungkin saja perusahaan Pak Ahmad itu bisa jadi kajian untuk proyek anak-anak. Betul. Sehingga mereka kalau melakukan sesuatu itu tetap ada unsur entrepreneurship-nya. Betul. Nah Pak Ahmad,
Apa yang terberat yang dialami oleh Pak Ahmad selama mengembangkan bisnis sambil ngajar ini? Bagaimana tuh Pak? Membagi waktu. Kan profesional ngajar harus tetap juga Anda sebagai direktur gimana? Apa ada masalah enggak? Betul. Terberatnya adalah tanggung jawab, Pak. Itu yang selalu di benak saya tuh takut, ada rasa takut, Pak. Jadi kalau saya lebih sedikit rewel ke tim manajemen saya sama staff coaching. Kalau misalkan ada staff coaching selalu menginformasikan hal-hal yang sifatnya urgent, program dan sebagainya, itu tanggung jawab, Pak. Takut dalam arti takut tanggung jawab tuh Garuda tuh dalam performa turun, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kredibilitas, Pak. Karena di perusahaan itu kita mau jual produk, Pak, jasa, produk dan pelayanan, Pak. Merasa takut seperti itu. Yang ketiga, karyawan, Pak. Saya nggak mau karyawan di atas staff coaching saya turun dari segi finansial, penghasilan. Tidak ada yang dipotong atau dimisalkan kasarnya dipecat, tidak ada, Pak. Jadi saya mempertahankan itu. Makanya saya memberi pelayanan ke anak supaya tetap konsisten. Siswanya kurang lebih target saya itu 250 sampai 300 siswa, Pak. Oke. Ada prestasi Pak di hasil dari didikan Pak Ahmad, prestasi yang terbaik apa tuh? Alhamdulillah saya berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu seorang guru dan pelatih, Pak. Kalau kelas saya di pelatih, alhamdulillah dari pelatih kecil sampai mungkin dari saya punya lisensi C Kota Bandung sampai sekarang saya udah punya lisensi nasional tingkat A. Untuk pelatih basket, Pak. Betul. Pelatih nasional berarti. Ya betul, Pak. Jadi asal muasalnya itu dari pelatih dulu, melatih SD, melatih SMP, melatih SMA, dan alhamdulillah prestasi awal puncaknya 2014, Pak. Juara nasional 1 K14 yang dipegang sama saya, Pak. Klub Garuda. Itu yang mulai berdirinya bendera Garuda tuh udah mulai berkibar. Promosinya itu di situ. Tahun berapa tuh? 2014, Pak. Oh, udah sampai tingkat nasional. Udah tingkat nasional. Dari situ udah mulai tingkat Kota Bandung, Jawa Barat, nasional, dan sudah menghasilkan produk pemain akademi dulu. Sekarang udah di profesional, dan terakhir kemarin udah ada kontrak didikan saya yang 14 tahun, 12 tahun, 14 tahun dulu. Sekarang udah jadi di klub profesional yang ada di Bandung. Oke. Jadi untuk di karir Pak Ahmad sudah bisa dipandang bisa mencapai karir yang bisa cukup baik ya sampean. Nah sekarang bagaimana Pak Ahmad ngebagi cuma tugas sehari-hari itu sebagai guru? Betul. Apakah tidak terbengkalai itu aktivitas di mengajar kepada anak dengan kondisi seperti ini? Alhamdulillah kalau di sampai sekarang sampai 18 tahun di paslon 8 sampai sekarang pasti ada dilemanya, Pak. Ada dilemanya, pekerjaan harus sekali prioritas, Pak. Karena sekarang saya statusnya di sekolah yaitu status sebagai guru. Tapi kalau misal ada jam waktu kosong itu adalah saya pelatih atau saya friendship sama anak teman-teman. Jadi saya bersahabat atau saya kasarnya mah sebagai penanggung jawab di lapangan. Jadwalnya emang kalau di Garuda tuh fleksibel, Pak. Jadwalnya jam 3. Jadi tidak mengganggu jam. Jadi 3 selama jam pelajaran Anda tetap bisa hadir di sekolah ya. Ya, betul. Makanya jam 6.20 atau 6.30 saya udah standby di sekolah seperti biasa, dan jam melatih itu atau mengedukasikan atau controlling kelompok umur klub tuh mulai dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, Pak. Itu tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Kecuali kalau ada event, Pak. Eventnya. Betul, karena sifatnya kompetisi. Pak Ahmad, kalau ada siswa yang mau tertarik ikut berlatih di klub Pak Ahmad ini, betul, di Garuda ini, gimana daftar? Betul. Kita ada multimedia yaitu di IG dan WhatsApp. Biasanya masuk nge-tag di IG, betul, di IG juga sering DM untuk pendaftaran seperti apa, karena pengikutnya udah banyak, betul, followernya udah banyak, pengikutnya udah banyak. Di rata-rata sekarang udah canggih, tinggal DM, daftar, ngisi formulir, daftar, dikasih informasi formulirnya, nanti datang hari jadwal
Kantornya di mana, Pak? Kantornya di Jalan Pajajaran, Pak. Jalan Pajajaran. Ya, betul. Dan bisa langsung datang ke kantor lewat IG dulu ya. Betul. IG-nya apa? IG-nya Garuda, Pak. Garuda Bandung. @Garuda Bandung. @Garuda Bandung. Ya itu sahabat-sahabat sekalian, @Garuda Bandung, silahkan di follow. Ini adalah perusahaan pelatihan ya. Apa namanya? Klub, Pak. Klub ya. Ya, klub. Oh, klub ya. Klub pembinaan, Pak. Oh, klubnya PT kayak Persib kan? Betul. Klub ya. Betul, hampir sama seperti gitu, Pak. Ini saya memahami juga ini. Jadi klub ya. Betul. Jadi ini klub Pak Ahmad yang bisa mau daftar bisa di follow ini @Garuda Bandung. Berapa Pak ini bayarnya per bulan, Pak? Betul, Pak. Kita pendaftaran tuh 900.000, Pak. Beneran Per siswa. Itu udah free 1 bulan pertama gratis. Udah dapat jersey 2 style, terus t-shirt sama merchandise, Pak. Nah, nanti kedepannya 1 bulan kedepannya itu SPP 1 bulannya 300.000, Pak. 300.000. Latihan seminggu 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Betul. Jamnya jam pulang sekolah, Pak. Pulang sekolah. Betul. Tempatnya di Pajajaran. Di Pajajaran, Pak. Oke, dan itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA atau gimana? Betul, Pak. Itu pengelompokan umur dari 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun putra-putri, 14 tahun putra-putri, 16 putra-putri, 18 putra-putri, dan ada 19 tahun yang unik, Pak. Ini divisi 19 sampai 35 tahun, Pak. Itu yang dipegang sama saya langsung. Divisi itu tingkatan pemain rookie atau pemain awal mau menunjukkan ke profesional. Oh, 19 tahun sampai 35. Tapi kalau di Garuda masa produktifnya itu dari umur 19 tahun sampai 24, Pak. 24. Kalau dari Garuda sendiri gitu. Ada yang PAUD nggak? Ada, Pak. Usia berapa tuh berarti? 5 sampai 6 tahun, Pak. 5 sampai 6? Iya, Lucu-lucu. betul. Kalau 5-6 tahun kebanyakan ke fun game, Pak. Banyaknya ke fun game, pengenalan pola gerak dasar gitu. Dan ring mini ya. Khusus ringnya mini. Ringnya ada 2 mini. Jadi 1 lapangan tuh bisa jadi 2 lapang, Pak. Karena mini gitu. Disatukan di kelompok umur 10 tahun. Jadi ada kecil, jadi ada basic, ada intermediate sama advance, Pak. Berarti di IG sering di tag. Sering update, Pak, di situ, Pak. Ada ya. Betul, tiap latihan, jadwal, foto-foto, jadwal dan selanjutnya di situ semua. Baik, Pak Ahmad teh orang Bandung, Asli, Pak, orang Bandung. lahir di Bandung. Lahir di Bandung, Pak. Di mana Bandungnya? Bilingi di Jalan Lembong, Braga, Pak. Oh, Braga. Mohon. Tengah kota eta mah dinya. Leres pisan, Pak. Jigana aya gaduh naon properti anu peninggalan Belanda apa ngitanya Braga? Oh, seger, Pak. Di sekarang dulu tuh di SMP 34, Pak. Itu di SMP 34 tuh dulu di Jalan Lembong. Itu di KPI. Nah, itu yang sering kumpulan zaman dulu tuh di situ dulu. Sekarang dibangun jadi hotel, Pak. Jadi memang di lingkungan Braga di situ Pak Lembong mah ya? Betul. Lembong, Braga, Morse, Gang Antapani. Nah, dari situ, Pak. Jadi tiap malam Pak Ahmad mah di Braga nongkrong kayaknya. Kalau asli saya sekarang di Jalan Pahlawan, Pak. Oh, Jalan Pahlawan. Ya, Pahlawan. Ya, ke Tamsel. ya. Betul. Kebetulan kalau asli saya lahirnya di Braga. Di Braga. Jalan Lembong. Dan sekarang pindah dikit aja ke situ ya? Betul, Pak. Istri orang situ juga Pak? Istri orang Sukarajin, Pak. Orang di daerah Pahlawan. Bandung juga, Pak. Bapak juga orang sini ya, orang tua? Nah, kalau orang tua udah meninggal, Pak. Udah almarhum. Kebetulan kalau Bapak itu aslinya di Cianjur, Pak. Cianjur? Betul. Daerah mana? Cianjurnya di dekat, Pak, dari Bojong Picung, Pak. Cibarengkok. Oh, dekat sini. Betul, ya situ. Ibu orang sini, Bu. Orang sini. Betul. Anak berapa, Pak? Anak 2, Pak. Oh. Yang satu kelas 2 SMP di SMP 7. Kelas 8 sekarang. Yang kecil kelas 2. Kelas 2. Betul. Pak Ahmad, ini saya punya pengalaman kalau orang-orang sukses itu urusannya lancar, terus beruntung ya. Bismillah, Pak. Pasti itu ada sesuatu tuh yang dinilai oleh Allah itu baik, tapi kita tidak tahu kan. Tapi ini mah memprediksi, ada nggak pola-pola itu yang Mbak Ahmad itu kok beruntung banget gitu ya, jadi guru gitu, terus juga punya perusahaan gitu ya. Betul. Kira-kira apa tuh Pak yang pengalaman Pak Ahmad yang mana sih yang membuat orang itu bisa hidupnya beruntung tuh menurut Pak Ahmad? Betul. Sudut pandang Pak Ahmad lah dari Betul. pengalaman gitu. Betul. Supaya ini jadi pelajaran buat para pemirsa juga. Betul.
Ini beruntung itu bukan menurut saya datang tiba-tiba, Betul. tapi menurut saya ada pola nih, Betul. karakter yang itu kita miliki itu suatu saat barulah dapat keberuntungannya. Kira-kira ada nggak pengalaman itu gitu? Pengalaman saya ngasih Pak, Ngasih. cuma ngasih Pak, Oke. ngasih. Jadi Sedekah. mau sedekah, mau nraktir temen, Oke. gitu. Itu rezeki yang panjang Pak, alhamdulillah. Jadi biasa itu. Ya, Ya, itu. betul. Dia budaya saya tuh sering ngasih sesuatu, sering ngopi bareng, atau ngasih sesuatu, atau memberikan sesuatu. Dan yang utamanya itu konsisten dan tanggung jawab sih Pak. Konsisten. Betul. Dan itu perilaku Pak Ahmad itu dilakukan sejak kapan biasa? Dari kapan tuh budaya mengasihi itu? Dari SMA Pak. SMA. Betul. Jadi Pak Ahmad sejak SMA termasuk orang yang ditunggu-tunggu kehadiran. Nah, betul. Kalau Kalau di SMA kan ada yang nggak ditunggu-tunggu kehadirannya. betul. Karena lamun ke kantin teh biasanya Betul. sok nungguan api-api itu mau duit. Betul Pak. Biasanya kalau ditunggu-tunggu, wah si Ahmad. Bahasa teman gitu. Iya. Alhamdulillah ada si Ahmad. Oh. Jadi sempat saya pernah nggak punya uang Pak. Saya nggak punya uang sempat waktu masih di tahun-tahun sebelum jadi punya perusahaan. Saya punya uang kurang lebih sekitar ya 75.000, masih naik motor Pak. Tapi saya ini harus beli bensin dan saya buat bahan makan siang. Tetapi ada teman saya yang nongkrong yang membutuhkan untuk istirahat dan makan. Akhirnya saya nggak pakai bensin. Betul, akhirnya saya memberikan sesuatu ke teman saya. Jadi bensinnya nggak ada bensinnya, Pak? Bensinnya sedikit lagi Pak, udah merah. Dipaksain aja. Dipaksain aja Pak. Tapi alhamdulillah jadi berkah Pak. Ada aja rezeki Pak. Ini pelajaran. Jadi kita harus berani dalam situasi sulit itulah justru kita harus berani mengeluarkan. Betul Pak. Karena di situ akan ada keajaibannya ya. Betul. Kalau tidak begitu nggak akan ngerasain keajaiban. Betul. Kalau saya suka ada pepatah bilang nggak punya uang gampang. Tungkul, nunduk, cari yang dituju. Pasti ada sesuatu. Ada uang ketemu. Di situ adalah ilmu kita. Jadi kita berpikir berjalan tuh, berarti ada peluang untuk cari solusi untuk pekerjaan atau peluang bisnis atau apa. Jadi tungkul, cari sesuatu ke tempat tujuan. gitu. Jadi kalau kamu punya duit, tungkul, bahasa Sunda Ya, tungkul itu nunduk, jalan, cari ke tempat tujuan. cari tempat tujuan. Itu pasti ada ilmu. Itu prinsip saya kayak gitu. Pelajaran ya. Kalau tunduk itu bisa difilosofis ya. Betul. Bahwa harus patuh saja kepada Allah mungkin. Betul Pak. Terus jalan itu berhijrah lah. Betul. Terus tentukan tujuan hidup. Betul. Karena filosofi dari Bapak sujud dan ruku itu ada jelas itu. Itu ya. Nah ini berarti nyambung dengan program sekolah yang SMS itu ya. Sedekah sehari 1.000 itu. Sedekah minimal 1.000 itu. Betul. Itu bagus untuk diimplementasikan ya. Karena tadi Pak Ahmad secara personal juga membuktikan bahwa budaya dengan raktir orang itu berbagi itu ya sekarang bisa jadi seorang guru, sertifikasi, P3 direktur, luar biasa. Ini keren. Inspiring sekali buat kita semua. Jadi dan guru-guru Indonesia ini harus seperti ini. Tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai guru, betul Pak Ahmad? Betul Pak. Dan ini saya tanya serius ke Pak Ahmad. Kalau menurut Pak Ahmad dipersepsi oleh siswa, Pak Ahmad guru yang rajin atau guru yang ngedul? Rajin Pak. Rajin. Karena saya standby jam 5.20, paling telat jam setengah 7 Pak, udah nunggu di gerbang karena saya di sini ditugasin sama Bapak sebagai kesiswaan. Ya paling saya harus mengikuti dengan aturan, yaitu tanggung jawab konsisten dan apa yang kita kerjakan diimplementasikan Pak. Ini keren. Para pemirsa, jadi sekalipun punya double job gitu, tapi jiwa seorang guru itu tetap harus menjadi teladan. Begitu Pak Ahmad ya? Betul Pak. Dan luar biasa nih Pak Ahmad teladan dalam melaksanakan tugas di sekolah, teladan juga dalam bagaimana seorang guru punya kreativitas menjadi seorang direktur, juga seorang ayah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini Pak Ahmad bisa jadi inspiring buat guru-guru di Indonesia. Dan kita seorang guru tidak boleh mengeluh kepada kondisi yang ada saja. Betul Pak. Jadi kita harus tadi tunggul, cari tujuan. berjalan, Betul. carikan tentukan tujuan. Betul. Insya Allah
rezeki pasti ada. Betul, Pak. Itu mungkin Pak Ahmad. Siapa? Terima kasih atas kehadirannya dan luar biasa inspiring buat kita semua. Dan nanti kita berikutnya kita gali lagi guru-guru terbaik yang ada di khususnya di SMA Negeri 15, tapi kita juga nanti akan menggali guru-guru dari tempat yang lain untuk dihadirkan di Libel Podcast ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk guru-guru fighting optimis. Kita harus berbuat, menyelesaikan masalah kita, dan semoga Indonesia 2045 dengan adanya guru-guru berkarakter entrepreneur ini akan menjadi Indonesia jaya, bangsa yang besar yang berpengaruh di dunia. Baik, ini di akhir sesi saya minta kepada Pak Ahmad untuk memberikan closing statement ya, untuk memberikan inspiring atau kesimpulan kepada para pemirsa. Silakan Pak Ahmad. Oke. Titik pesannya tidak mengeluh, Pak. Tidak mengeluh di setiap pekerjaan. Tanggung jawab, konsisten, di situ akan menemukan gaji, pekerjaan, hobi yang dibayar, Pak. Oke. Jangan mengeluh, konsisten, optimis. Betul, Pak. Jangan putus asa. Betul. Walaupun sudah bangkrut, tetap bertahan. Betul, Pak. Di situ ada hobi yang dibayar. Betul. Ini luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.